الفاتحة علانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة أن الله يوصل العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم بحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا معلم حضرة الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين الصيوطي وصولهما وقبورهما وإلى أرواحهم وإلى روح جدي يقول محمد القايد جدي حاج ملك المسبر جدي حمزة جدد تسمين الله لك ثم إلى رهاب جدي محمد طيب ومحمد أي شعب ووصولهم وقبورهم وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك البدوع والمنوع والرسوع والصلاح الجسد والروح توبة الناس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصارنا وصاحح بداننا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى في القرآن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu merupakan bulan-bulan yang sudah ditentukan waktunya. Jadi gak sembarangan bulan bikin ibadah haji. Hanya bulan-bulan yang sudah diketahui, ditentukan. Waktunya. Syawal wa Zulqa'dah, Syawalun wa Zulqa'dati wa 10 layalin min Dzulhijjati wa qila kulluhu, yaitu bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Makanya orang habis Syawal tuh lebaran 2 minggu, seminggu angkat. Nah,
atau udah mendekati udah Zulqa'dah, awal Zulqa'dah, pertengahan Zulqa'dah, atau di akhir Zulqa'dah, sampai puncaknya itu ya bulan Dzulhijjah, tapi 10 hari aja, 10 hari ya. Dihitung rukun tuh, yang 10 hari dihitung rukun haji adanya di 7 9 atau 8, 9, 10. Sisanya wajib haji. Yang disebut Yaumut Tasyrik. 11, 12, 13. Jadi urutannya tuh semua jamaah udah di Mekah. Udah nggak ada lagi di Madinah nih jamaah haji Indonesia misalnya. Udah di Mekah semua. Tanggal 8 persiapan menuju Arafah. Ya, berangkat deh. Yang berangkat tanggal 7, malam 8, ada berangkat tanggal 8. Karena dari Mekah ke Arafah nggak jauh. Nah, udah pakai baju ihram yang laki. Yang laki udah pakai baju berangkat. Niat di situ. Di hotelnya. Sebelum keluar dari hotel tuh niat di situ. Nawaitul hajjah wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjah. Keluar deh. Menuju Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Oh, sampai di Arafah ya, wukuf tanggal 9 tuh. Wukuf tanggal 9. Ya. Kalau berangkat tanggal 9, jangan sampai terbenam matahari ya jadi habis dia. Nggak boleh. Ya. Jadi ada yang nginep dari malam udah di Arafah. Pelaksanaan tanggal 9. Yang disebut wukuf di Arafah itu tanggal 9. Kelar menjelang terbenam matahari maghrib, biasanya orang pada bertolak tuh Musdalifah. Yang disebut mabit di Musdalifah. Ya, bermalam, bukan nginep, bermalam. Bermalam sekedar berapa menit jadi. Ambil ngambil apa itu? Batu. Ya, untuk melontarkan di Mina. Ada lagi Masyarul Haram, kalau bisa di wukufnya itu di Masyaril Haram kalau bisa. Ya, karena Rasulullah itu wukufnya di Masyaril Haram. Ya, Quzahnya. Nah, dari Musdalifah ngambil batu menuju ke Mina. Dan sampai malam, ada yang sampai menjelang subuh. Ya. Nah, tanggal 10-nya tuh melontar. Mulai, tapi Aqobah disebut lontar karena tiang kan ada 3. Ula, Wusta, Aqobah. Yang 1, yang 2. Lihat yang 3. Ula, Wusta, Aqobah. Nah, tanggal 10 ini doang yang disambit. Nah, tiang. Tanggal 10 ini aja nih. Yang disebut Jumratul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Selesai, biasanya ada orang 2 alternatif. Ada yang nggak ke Mekah, tetap diam di Mina buat besok. Buat besok tanggal 11. Tuh, 7. Tanggal 12 lempar 7. Ada yang sampai 12 menuju ke. Ada lagi yang Aqobah, kelar Aqobah dia tahallul. Namanya tahallul awal. Tapi belum selesai haji. Karena dia punya utang rukun, tawaf sama sa'i. Ya. Yang model gini bisa dia nginep di Mina, nggak ke Mekah. Artinya dia ntar ke Mekahnya ntar aja deh, udah kelar wajib haji kelar baru dia ke Mekah.
Ya, tanggal 12 tuh habis ngelontar hari tanggal 12, 13 nggak nginep deh. Ya, langsung ke Mekah. Buat ngapain? Tawaf. Nah, tawaf udah gak pakai baju ihram karena udah tahallul di sini tadi. Tahallul di Aqabah kan di tanggal 10. Tanggal 10 deh. Tahallul udah buka baju ihram, udah buka baju ihram. Tapi dia nggak ke Mekah dulu, melainkan di nginep buat 11, 12 atau sampai 13. Boleh 12 aja. Nah, besoknya dia ngelontar ini 7 tanggal 12. Sebelum maghrib dia boleh balik ke Mekah. Dia boleh ke Mekah, berarti tawaf aja. Tawaf sa'i. Cuman kan peraturan sekarang nggak boleh tawaf melainkan pakai baju kan nggak bisa buka biar kata udah tahallul juga. Mau pakai sempak aja boleh, kan udah tahallul. Ada juga yang Aqabah tanggal 10 tuh tak 7 dia belum tahallul, dia langsung ke Mekah, dia kelarin langsung bawa dia sa'i, selesai dia tuh tahallul, tahallul, tukang cukur gundul pulang ke hotelnya kan dia udah punya kunci dia ya. Waktu berangkat ke kemana namanya, ke Eropa kan hotelnya masih di sini, dia pulang hotel di Mande, bang. Wah baru jam 10 ya nggak tidur, istirahat dia di hotelnya. Tapi dia malam ntar menuju ke Mina, tapi rukun udah selesai, dia ke Mina. Ngapain ke Mina? Nungguin besok buat jumroh dong. Buat jamarat tanggal 11. Tuh yang 17, yang Wula 7, Wusta 7, Aqabah tuh. Dah nginep lagi. Ya. Kalau yang mahal di Hotel Ijo ada itu di Mina, mahal. Nah, udah nginep lagi tenda buat tanggal 12 selesai dia pulang, dapat tuh hajan mabrur, wasa'yan masykur, zamban maghfur. Ya. Paham ya? Itu kerjaan haji itu. Berarti bulannya hanya tertentu. Setarnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, berakhirnya 10. Ya. Berakhirnya di 10 ya. Dzulhijjah. Berakhir di rukun. Tapi kalau berakhirnya kerjaan kewajiban haji kan masih 11, 12, 13 ya. Kenapa 10? Karena 9 itu penentuan Arafah itu. Kayak dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya. Nah, kalau orang yang menyelesaikan jamarat kewajiban haji jamarat cuma sampai tanggal 12, itu disebut napar awal. Disebut napar awal. Napar awal itu melempar hanya sampai tanggal 12. Ya. Fa in ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Siapa orang yang bersegera cuma ngambil 2 hari saja, 11, 12 Dzulhijjah, fala isma alaihi, boleh aja. Nah, kalau dia sampai tanggal 13 jumrohnya, berarti naparnya napar sani. Ya. Napar awal ada napar, itu istilah doang. Paham belum? Ntar kalau udah haji lebih paham lagi. Kalau sekarang paham, besok lupa. Lagi seminggu ya. Hah?
kecuali udah praktek. Kalau udah praktek ingat itu. Minta sama Allah biar berangkat haji. Mau? Berangkatin mau? Wa qila kulluhu, dikatakan semua bulan Zulhijjah itu haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bukan hanya 10 hari bulan Zulhijjah, tapi semuanya bulan Zulhijjah itu sampai situ katanya. Haji sampai situ. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada, siapa orang yang melaksanakan kewajiban, menunaikan kewajiban, ala nafsihi, untuk dirinya, udah wajib haji nih, lalu dia melaksanakan ibadah haji. Faman farada fihinnal hajjah bil ihram bi, siapa orang yang udah datang kewajiban haji, dia laksanain kewajiban haji, ya. Fala rafasa, kalau udah mulai ihram, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, pegang nih firman Allah, fala rafasa, enggak boleh lagi bersetubuh sama bini, haram tuh, enggak boleh bersetubuh. Bahkan akad nikah aja enggak sah ketika dilangsungkan dalam keadaan ihram. Lagi ihram akad nikah enggak sah. Bukan hanya haram, tapi tidak sah. Ya. Kalau bersetubuh, kafarat kena. Donde. Kecuali udah tahallul, bebas. Makanya kalau udah tahallul tuh suami istri biasanya tuh janjian tuh. Ya. Lu pulangnya berapa ya? Gua duluan gitu. Misalnya Pak Zan bawa bini, Pak Jumar bawa bini, sekamar dia misalnya nih. Gantian dia. Lu dulu ya, gue tungguin berapa ya? 2 jam. 2 jam aja lebih ya. Gue ya pengen tahallul juga nih gitu. Sama bini. Gitu. Ada yang nawarin malamnya. Kamar gitu. 100 real. Katanya, kalau saya mah kagak ditawarin dulu. Orang gak bawa bini. Saya kan tahun berapa ya, haji lupa tuh. 96 97. Ya. Masih murah haji dulu, masih 75. 7 juta 5. Orang berapa ya? Hah? Ya duit dulu 97, 7 juta 500 ya gede ya. Tapi banding sekarang 45 ya. Pas 97 kan naik tuh. 98, moneter be moneter. Oh. Ya. Maka jangan lepas sudah. Jima'a fihi, jangan jima' pada waktu ihram, enggak boleh. Larangan itu. Di samping enggak boleh motong rambut, enggak boleh motong bulu. Ya, nggak boleh nyambut jenggot, potong lagi ihram. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau udah niat ihram, sebelumnya boleh. Ya. Kalau udah niat ihram nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai minyak rambut. Ya. Wangi bekoh, apa itu namanya? Rexona, karena ada wangi-wanginya kayaknya. Kecuali obat, kalau obat nggak apa-apa itu, karena kalau obat bukannya berhias, bukan tazayun, obat. Kayak minyak wangi, minyak angin gitu, ada wangi-wangi kan, itu nggak apa-apa itu, karena keperluan obat. Pusing paling pakai minyak angin, kan wangi itu ya, nah, itu kan bukan minyak wangi dia, ya obat ya namanya. Satu, nggak boleh ropas. Wala fusuqa, jangan maksiat.
Nyela orang nggak boleh, lagi ihram nyela orang. Lagi ihram berantem. Lagi ihram nyolong. Lagi ihram lagi bikin haji. Ya. Nggak boleh maksiat, jangan. Jangan bermaksiat. Jangan melihat yang haram-haram gitu. Mulut dijaga. Jidal wala jidala, tidak boleh khisam. Berantem. Berdebat. Ya. Kalau saya bertengkar ngomong same. Menadu pale doang gitu. Wah, tangannya tahan gitu. Takut mukul dia, tapi pale beradu gitu. Mau main celak-celakan. Ya. Sangbat lo gitu. Lo yang sangbat gitu. Sangbat namanya. Iya, nggak enak ngomongin soalnya. Kita balik aja bangsat dia sangbat. Sekarang kan anjir tuh. Jangan lagi sedang ihram. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam. Nah kalau ini dilanggar, yang satu kafarah tuh kalau jima. Yang dua bisa menggugurkan pahala haji. Bisa hajinya mardud. Aturan dapat mabrur, mardud. Nauzubillah. Hah? Sama. Ngeledek orang, celak. Udah. Hah? Iya. Ngomongnya yang bermanfaat aja. Kalau nggak bermanfaat lebih baik diam. Ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seorang itu. Keislaman seseorang itu meninggalkan yang tidak ada artinya. Yang nggak guna ditinggalin, itu termasuk kebaikan seorang muslim. Min husnil islamil mar'i. Ya, termasuk kebaikan Islamnya seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan tidak ada yang itu yang nggak ada manfaatnya. Bagaimana mencela, madorot. Gara-gara mencela kan bisa berantem. Yang nggak manfaat aja tinggalin. Yang nggak manfaat. Kayak nongkrong jalanan gitu kan, nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kecuali dia kalau memenuhi hak orang-orang yang berjalan, menolong. Ada orang yang nanya dijawab, tahu, yang salam dijawab. Ada orang buta dituntun dia, tahu orang buta biar cebur, oh, lucu nih, lucu. Orang buta dilucu-lucuin biar kecebur. Menolong. Wa fi qira'atin bi fathil awwalain. Dalam satu qiraat dengan fathah dua awalnya. Ya. Wal muradu bis salasati. Dan yang maksud pada yang tiga. Benar. Yang di sini kan pada rafasa wala fusuqa wala jidal. Faman farada fihinal hajjah fala rafasu wala fusuku wala jidalu. Tapi di sini bacanya rafasa wala fusuqa wala jidal. An-nahyu, itu berupa larangan tuh. Wal muradu fis salasati an-nahyu. Dan yang dimaksud yang tiga itu adalah larangan. Larangan. Wa ma tab'alu min khairin kasadaqatin ya'lamhu Allah. Dan apa yang kalian lakukan daripada kebaikan seperti sedekah, ya'lamhu Allah. Allah mengetahuinya. Di sana lagi ihram, lagi haji, sedekah. Sedekah 1 dinar, 1 dirham, 5 dirham. Real ya. Oh, real, 2 real, 5 real. Ya, banyak kan sedekah. Ya'lamuhullah maknanya Allah tahu
fayujazikum bihi, maka dibalas dengannya. Dibalas. Karena ayat ini yang selanjutnya ntar nih berkenaan dengan orang Yaman yang berangkat nggak bawa apa-apa, nggak bawa bekal. Boleh nggak bawa bekal, tapi jangan ngerepotin orang di sono. Ini nggak bawa bekal, minta-minta. Ya, makanya turun ayat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Kalau mau haji bawa bekal, ihram bawa bekal, umroh aja bawa bekal, jangan sampai di sono ngemis. Makan ngemis dan lain sebagainya. Harus ada bekal juga. Zat namanya. Harus ada zat, harus ada bekal yang menyampaikan kita di sana dan yang menghidupi kita di sana. Makan tidur, makan minum kita dan lain sebagainya. Sedekah ya. Nah, mumpung kita di sono tuh 1 real kita sedekah kan balasannya gede. Udah lagi sedang haji di tanah haram, wuduh. Kan kita tahu keutamaan tanah haram. Wa ma hasanatul haram. Apa sih kebaikan tanah haram ya Rasul? Kulli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Setiap 1 hasanat balasannya itu 100.000. Jadi 1 real di sono sama aja kita sedekah, di sini 100.000 real. 1 real 4.000 uang kita. Berarti kalau 100.000 real berapa? 1.000 realnya 4 juta ya. Kalau 100.000 40? Hah? Kalau 1 real 4.000 rupiah, 4.000 rupiah, 1.000 aja kan 4 juta ya. 1.000 4 juta, ini 100.000. Berapa? 400 juta ya. Ya, 400 juta. Kapan lagi ente sedekah 400 juta? Ada. Di sono 4.000, di sini berapa sih? 400 juta. Iya. Di sono kan 400.000. Kan 100.000 ya. 4.000 dikali 4 dikali 100.000 berapa? Ya 400 juta. Itu ngomongin tadi 40 juta. Udah bener. Hah? Oh, ntar aja sedekahnya aneh, ntar kalau pergi haji ya jangan begitu juga. Enggak berangkat gak sedekah. Ya di sini banyakin sedekah juga. Ya orang mau sedekah nyari Jumat aja deh. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat baru sedekah. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kagak sedekah. Assalamualaikum, libur dulu ya, tar Jumat. Sayang. Saleh kaprah. Sedekah tiap hari, terutama hari kalau tiap hari aja kita sedekah, apalagi hari Jumat. Jangan gitu Jumat aja sedekah. Hari lain nggak mau sedekah, ya salah. Ya, mendingan saya Ustaz, ada sedekah juga baru pun sana. Iya mendingan lo daripada yang kagak, bener. Cuman mendingan yang tiap hari sedekah. Kalau buat akhirat jangan lihat yang di bawah, lihat yang di atas. Kalau buat dunia baru lihat yang di bawah. Memang nggak ada salahnya sih. Mumpung masih hidup, duit kita yang nyari. Bini tinggal nerima doang, udah ya. Anak nungguin warisan. Mumpung kita nih yang cari duit, yang punya duit, yang berkuasa atas duit kita, sedekah. Bagian bini ada, bagian anak ada, tapi bagian kita juga yang kita persiapkan buat akhirat.
Makanya orang mesti kenal arafal akhirah. Dia mesti tahu akhirat. Bi annaha darul baqa, bahwasanya akhirat itu negeri kekal. Kalau ditahu akhirat negeri kekal, nah itu sasarannya pasti itu. Kalau dunia mah darul fana. Ya, dunia ini darul fana. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulin kagak kita bawa. Ya. Duit kita triliunan nih. Umur kita paling berapa? Berapa umur kita? Mau berapa? Ayo. Mau berapa? Mau sampai berapa umur? 100 tahun. Duitnya ratusan triliun, umur ratusan tahun, udah kurang makan udah kurang. Duit ratusan triliun, umurnya udah 100 tahun, makannya udah kurang. Oh dulu kan masih muda, sate 20 juga. Wah, sate Tegal, sate Tegal. Ini Tegal nih, belum Tegal, Tegal. Wah. Kamu udah 100 tahun, coba. Satu aja bisa lama. Nikmatnya lain. Orang yang udah umur ratusan tahun makannya tuh beda, nikmatnya beda. Sama yang umur yang ya Allah, tuh anak makan sepiring melentung. Kuat banget makan lo. Nur juga dulu begitu, masih muda. Kita yang mau udah sepiring gini ini. Kadang-kadang udah mogah. Usus kita udah apa itu? Orang udah tua, ususnya diciut. Gak bisa dipasain enak. Ya udah segitu. Makanya ulama-ulama sufi yang dari muda dibiasain makan dikit, ketika tua didukung oleh mengerucutnya usus, ya udah ya, ada yang makan begini doang. Jadi udah. Emang kebutuhannya dikit. Nah ada persiapan kita tuh buat kita menghadap Allah, buat di kuburan, buat di akhirat. Sedekah. Jangan ngandelin, tar aja dah, duit gue banyak, tar gue mati juga bini gue yang sedekahin buat gue, anak gue yang bangunin masjid. Oh, belum tentu. Maka Rasul mengatakan la ayyatasaddaqar rajulu bidirhamin inda hayatihi khairun min ayyatasaddaqa bimi'ati dirhamin inda mautih. Kata Rasul, demi seseorang bersedekah 1 dirham semasa hidupnya masih lebih baik daripada dia sedekah 100 dirham ketika mati. Masih hidup sedekah 1 lebih baik daripada 100 dirham ketika mati. Maknanya apa? Kalau mati belum tentu orang sedekahin. Ya, itu pun khilaf kan. Ada yang bilang sampai, dia bilang kah? Udah khilaf di situ. Orang mati sedekahin, pahalanya buat dia kan khilaf. Ada yang kata sampai, ada yang kata. Kalau kita kan yakinnya sampai. Tapi kalau yang di luar paham kita, kok sampai? Salah lu, kenapa nggak hidup lu sedekah gitu? Akhirnya dia nggak mau bangun masjid buat bapaknya udah mati. Nggak mau beramal buat bapak yang udah mati. Ya sian tuh bapak nungguin. Agak ada kirim-kiriman dari anaknya. Maka dimanen sodakotin jariyah masih hidup. Bukan yang udah mati. Kalau kita hidup ada sedekah jariyah, udah mati anak ingat sedekahin buat bapak pahalanya boleh, kecuali yang wajib nggak bisa. Sholat zuhur saya buat bapak saya kagak bisa, nggak yang zuhur. Jadi mumpung kita masih hidup, semampu kita. Lah kalau tiap hari kita sedekah 1000, tiap hari 1000, wajibin diri kita nih, tiap hari 1000. Sebulan? Hah? Berapa? 30.000. 1000, kita wajibin kita wajibin. 1000 tiap hari. Sedekah aja masih apa kan tiap hari 1000. Ada orang sedekah seminggu sekali menjumat doang, itu ya ceban 10.000 hari 1000. Melate lagi ke sono. Apalagi kalau dia bisa lebih dari
1000. Pokoknya 10.000 duit mati nih. 10.000 duit mati. Tukerin deh di warung agen. Minta ribuan ya 10. Wah, ke pasar. Nenek kasih 1.000. Tiap hari muter tuh. Ya enggak? Cakep gak tuh? Nah, gue sih ngajar doang, kerjain belum. Kan boleh ya, mandala alal khair. 10.000, 10.000 pulang. Berkah tuh. Udah pahala kita dapat, tabungan kita di akhirat, sedekah kita. Belum lagi janjinya Rasulullah. Janji Rasul. Mana qasamalun min sedekah. Harta yang sedekahkan nggak bakal kurang. Baliyazdan. Akan nambah. Gara-gara tiap hari 10.000. Pendapatannya naik omsetnya. Ya, 100 kali lipat. Wah, besok ada ngamalin, ingat ya, wah, benar ternyata. Gara-gara Ustadz Ruslan ajaran nih. Wah, ingat Ustadz Ius deh. Ya, canda itu. Tapi yang tadi benar tuh, sedekah. Mumpung masih hidup, banyakin kita sedekah. Ya, jangan bakhil jadi orang pantat kuning, bulu kasiran. Ngarepin sedekah mulu. Berat banget. 10.000 setiap hari kan kecil tuh kita. Yang punya duit, kalau nggak punya duit ya susah. Doa itu. Doa itu sedekah juga. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum. Itu besar juga. Kan kita disuruh menjadi orang yang bermanfaat. Ada harta manfaat dengan harta, ada ilmu manfaat dengan ilmu. Ada tenaga manfaat dengan tenaga. Enggak ada tiga-tiganya, doa. Benar enggak? Enggak juga, mampus. Harta kagak, ilmu kagak, tenaga kagak, doain kagak juga. Ya Allah, mau masuk surga duluan lagi. Mana manfaatnya buat manusia? Jadi manusia yang bermanfaat. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling manfaat, paling manusia itu yang paling bermanfaat. Nah, dari haji ke situ ngomongnya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Nah, ayat selanjutnya wa nuzila fi ahli al-yaman wa kanu yahujjuna bila zadin fayakununa kallan 'alan nas. Turun ayat buat penduduk Yaman. Mereka kalau pergi haji enggak bawa bekal. Jadilah mereka beban manusia karena minta sono minta sini. Kita kalau jadi orang yang minta mulu itu beban sebetulnya, ngebebanin orang. Orang tukang minta-minta nggak bebanin orang tuh, muter minta-minta itu beban manusia. Kita jangan jadi beban orang. Jadi beban keluarga aja nggak bagus, apalagi jadi beban. Ya, kalau bisa kita menjadi orang yang menanggung beban, gitu ya, nanggung, jangan jadi beban. Turun ayat wa tazawwadu dan berbekallah kalian ma yuballighukum li safarikum, apa yang menyampaikan kalian untuk safar kalian, ya untuk safar. Apa safar? Bepergian kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal takwa. Memang sebaik bekal takwa. Nah, orang kalau jadi minta-minta ngebebanin orang, ngerepotin orang kan ya nggak bagus. Mayyatagi bihi su'alun nas wa ghairu, yang dapat menghindarkan dengannya itu minta kepada manusia dan selainnya. Itu takwa itu namanya.